Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Purnamasari, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam semester 3 dari kelas B2 dengan NIM 040203210045. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun latar belakang penelitian. Di sini saya memiliki judul penelitian Layanan Konseling Islam untuk mengurangi stres pada remaja broken home. Yang pertama, untuk menyusun latar belakang, kita harus mencari data yang terkait masalah penelitian atau variabel dari judul saya. Variabel terikatnya yaitu stres. Berikut adalah contoh dari data yang terkait dengan variabel terikatnya. Di sini ada data yang saya ambil dari website atau internet. Keluarga broken home mendorong anak-anak terjerumus dalam tindakan kejahatan. Hal ini dibuktikan temuan Komnas Anak sepanjang tahun 2011, yaitu 1851 anak-anak melakukan tindak kriminal. Masalah utama anak sering merasa frustasi di dalam keluarga, sehingga mereka keluar mencari lingkungan yang lebih baik menurut mereka, kata Ketua Dewan Pembina Komnas Anak, Seto Mulyadi, dalam jumpa pers catatan akhir tahun di kantor Komnas Perlindungan Anak, Jalan TP Simatupang, Jakarta, Selasa, tanggal 20 bulan 12 2011. Dari jumlah tersebut, 52% anak melakukan tindak pidana pencurian, disusul dengan kekerasan, pemerkosaan narkoba, perjudian, dan penganiayaan disebabkan oleh keluarga broken home yang mengakibatkan mereka frustasi atau stres. Yang kedua adalah mencari definisi dari variabel terikat dari beberapa sumber referensi. Contohnya sebagai berikut. Variabel terikat saya adalah stres, jadi saya mencari definisi dari stres. Menurut Lazarus dan Volker Morgan 1986, stres adalah keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh, kondisi penyakit, latihan, dan lain-lain, atau oleh kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali, atau melebihi kemampuan individu untuk melakukan coping. Yang ketiga, mencari penyebab dari variabel terikat. Di sini variabel terikat saya adalah stres. Jadi saya mencari dari beberapa sumber yang menerangkan penyebab terjadinya stres pada remaja broken home. Di antaranya seperti keterangan sebagai berikut. Adapun sumber stres bisa muncul dari beberapa sumber. Menurut Needleman 2024 dan Nasution 2027, beberapa sumber stres, khususnya bagi remaja, diantaranya berasal dari fisik atau biological stress, stres yang berasal dari sekolah, stres yang berasal dari kelompok atau teman-teman sekitar, dan stres yang berasal dari lingkungan sosial. Sumber stres yang kelima adalah stres yang berasal dari keluarga atau biasa disebut dengan family stress. Selanjutnya adalah dampak. Di sini saya mencari dampak dari variabel terikat saya. Contohnya yaitu keluarga yang disharmonis, artinya tidak memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan anak. Dan ada banyak dampak negatif bagi anak jika mereka tumbuh dari keluarga yang kurang sehat, atau istilah lainnya adalah broken home. Sebagaimana Slater dan Haber 1984 melaporkan bahwa ketika sedang berlangsung konflik besar, baik di rumah-rumah utuh atau bercerai, menjadikan anak lebih rendah harga diri, kecemasan meningkat, dan kehilangan kontrol diri. Ditambah dengan dikemukakan oleh Willis, keluarga yang mengalami perpecahan atau broken home akan melahirkan anak-anak yang mengalami krisis kepribadian, sehingga sering salah dalam menyesuaikan perilakunya. Selanjutnya, ada pemegang tanggung jawab. Yang dimaksud dengan pemegang tanggung jawab di sini adalah seperti orang yang berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Dari permasalahan yang diteliti, pemegang tanggung jawabnya adalah konselor. Selanjutnya, ada definisi variabel bebas. Di tahap ini, peneliti mencari definisi variabel bebas dari beberapa sumber referensi. Di sini variabel bebas saya adalah konseling Islam. Jadi saya mencari beberapa definisi konseling Islam. Di antaranya yaitu konseling Islam adalah aktivitas yang bersifat membantu. Dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendiri yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah agar mereka selamat pada akhirnya. Diharapkan individu dapat memperoleh kebahagiaan sejati dan akhirat. Hal ini dikemukakan oleh Suyoto pada tahun 2013. Berikutnya yakni tahap atau prinsip dari variabel bebas, yaitu tahap atau prinsip yang diambil peneliti dalam mengatasi masalah yang ditelitinya. Contohnya, karena dalam peneliti ini variabel bebasnya adalah konseling, jadi di sini ada beberapa tahap-tahapan dalam proses bimbingan dan konseling Islam. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik diangkat oleh peneliti. Pertanyaan penelitian tersebut terdiri dari pertanyaan deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif. Yang terakhir yakni tujuan penelitian. Pada bagian ini ditetapkan tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau mendapatkan data dan informasi atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan oleh rumusan masalah. Aturan perumusan tujuan penelitian harus relevan dengan masalah dan sejalan dengan judul serta sesuai dengan hasil penelitian. Maksud pernyataan yang terakhir ini ialah apa yang jadi tujuan, hasilnya itulah yang didapat dan atau diperoleh. Dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Operasionalnya diangkat dari hubungan antar variabel. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.